Salam jumpa dengan channel saluran kisah dan cerita kriminal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan membahas sedikit masalah kisah-kisah atau cerita kriminal yang pernah ditampilkan di channel ini. Ini terkait dengan kasus pembunuhan di Subang, yaitu pembunuhan terhadap seorang ibu dan anaknya yang sudah berlangsung sebulan, tapi saat ini belum terungkap juga siapa pelakunya. Dengan cerita-cerita yang pernah ditampilkan di channel ini, diharapkan memberi gambaran bagaimana suatu tindakan kriminal, terutama yang terkait atau dilakukan oleh orang-orang terdekat sedemikian rupa sehingga dalam satu sisi umumnya akan sulit terbongkar, tapi sesuai dengan pernyataan dari salah satu kriminolog terkemuka di Indonesia, yaitu Bapak Andrianus Meliala, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak yang pada akhirnya akan membawa pihak yang berwajib bisa menemukan pelakunya. Menurut Andrianus Meliala, pasti akan ada saja bukti atau jejak dari pelaku yang tertinggal di TKP. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rangkuman sejumlah cerita kriminal yang pelakunya adalah orang terdekat dari korban. Ini bukan dimaksudkan untuk mendahului penyelidikan polisi bahwa pelaku kejahatan atau pembunuhan yang terjadi di Subang adalah orang terdekat, tapi melihat fakta di lapangan bahwa tidak ada barang yang hilang selain handphone milik korban Amalia, menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan itu jauh dari tindakan kriminal, misalnya pencurian atau perampokan. Langsung saja kita bahas beberapa cerita kriminal yang pernah ditampilkan di channel ini. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada pembelaan dari pelaku dan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak berwajib. Ada 13 cerita kriminal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Pertama, cerita kriminal yang berjudul Pedagang Permata Dirampok dan Disandra. Dalam cerita itu, pelaku mengaku disandra dan toko permatanya dirampok oleh sekawanan perampok. Perampok sendiri datang ke rumahnya kemudian memaksa untuk mengambil permata yang ada di toko permatanya. Karena kunci toko permata disimpan di rumah orang tuanya, maka harus diambil dulu kunci tersebut ke rumah orang tuanya. Hal itu dimaksudkan agar mengulur waktu jika terjadi suatu perampokan. Dia ditemukan oleh orang tersandra di bagasi mobilnya, sementara dia mengaku istri dan anaknya masih di rumah disandra oleh perampok. Polisi sempat mengepung rumahnya, tapi kemudian ternyata ditunggui setelah sekian lama tidak muncul penyandra atau perampoknya. Setelah polisi masuk dan diselidiki, ada beberapa temuan yang membuat pengakuan dari korban atau dalam hal ini pelaku diragukan. Pertama, ternyata di rumah tersebut ada perhiasan senilai setengah juta Deutsche Mark atau setara dengan 638 juta rupiah yang ternyata tidak dijamah oleh pelaku perampokan. Yang kedua, dari pemeriksaan dokter forensik, ternyata kadar adrenalin korban, yaitu istrinya, dalam kondisi normal. Artinya istrinya yang telah ditemukan dalam keadaan tewas, dalam keadaan tidak merasa terancam. Dengan demikian, membuktikan bahwa perampokan itu ialah rekayasa dan kemudian di pengadilan terbukti bahwa dia memang berniat menghabisi istrinya demi untuk bisa menikah dengan sesama pedagang permata yang ternyata lebih kaya dari dia. Artinya dengan membunuh istrinya, dia akan menguasai seluruh harta yang selama ini tentu saja ada bagian yang dimiliki oleh istrinya. Kemudian yang kedua adalah kasus pembunuhan yang berjudul Merencanakan Pembunuhan dengan Bantuan Komputer. Dalam kejadian ini, korbannya adalah istrinya, sementara pelakunya adalah suaminya sendiri. Dia melakukan pembunuhan kepada istrinya karena dia seorang profesor ya. Di kantornya dia berjumpa dengan pacar lamanya.
Pembunuhan dilakukan dengan cara setelah korban dibunuh dimasukkan ke dalam mobil, kemudian mobil didorong ke jurang sehingga terbakar. Jadi seolah-olah ada kecelakaan, mobil masuk ke dalam jurang ketika mobil itu dikendarai oleh korban. Fakta yang ditemukan adalah bahwa ternyata kaki korban itu tidak bisa menjangkau pedal-pedal yang ada di mobil. Misalnya pedal gas, pedal kopling, dan juga pedal rem. Kalaupun karena kecelakaan korban terdorong atau bergeser kursinya, logikanya sebenarnya mestinya bergeser ke depan, jadi tidak bergeser ke belakang. Kemudian dari penyelidikan polisi juga ditemukan bahwa ternyata pelaku menggunakan program komputer untuk melaksanakan niatnya menghabisi istrinya. Kasus ketiga adalah cerita kriminal yang berjudul Surat Tilang Bukti Pembunuhan. Ini merupakan pembunuhan oleh tokoh terkenal ya di Australia pada saat itu terhadap istrinya dan selingkuhannya. Pelaku sendiri beralibi bahwa pada saat kejadian dia berada di rumah kakaknya. Sampai tengah malam sesuai kesaksian kakaknya, pelaku berada di rumah mereka. Awalnya memang menyulitkan polisi untuk membuktikan siapa pembunuhnya. Yang jelas, motif dari suaminya untuk membunuh sangat kuat karena selama ini diketahui istrinya berselingkuh dengan berganti-ganti pasangan. Dan pasangannya itu sering dibawa ke rumahnya. Kasus ini terbongkar ketika kakak ipar pelaku menerima surat tilang. Karena mobilnya pada saat tanggal kejadian pembunuhan dikendarai dengan kecepatan tinggi melebihi batas kecepatan yang diizinkan. Awalnya sempat bingung karena merasa bahwa pada saat itu mobilnya ada di garasi. Ternyata setelah ngobrol tengah malam oleh pelaku, mobil itu dikeluarkan diam-diam dengan cara digelindingkan karena kebetulan di depan rumahnya atau rumah kakaknya itu jalannya menurun sehingga mobil bisa dijalankan tanpa hidup mesin sehingga tidak ada yang tahu bahwa mobilnya dibawa keluar. Kemudian dia memacu secepat mungkin dengan jarak 90 mil ke rumah pelaku ini untuk melakukan atau mengeksekusi istri dan selingkuhannya. Kasus keempat adalah pembunuhan maestro pelukis Indonesia yang cukup terkenal pada saat itu, yaitu Basuki Abdullah. Judul ceritanya Pembunuhan Sang Maestro Pelukis Indonesia. Ini juga polisi tidak secara mudah menemukan pelakunya sampai suatu saat ada orang mabuk di suatu warung yang menceritakan detail tentang perampokan tersebut. Bahwa yang mendalangi perampokan adalah tukang kebun korban sendiri. Walaupun dia tidak ikut masuk atau melaksanakan perampokan. Dia memberikan gambaran tentang rumah korban. Orang mabuk yang selanjutnya disebut informan ini, dia kecewa terhadap tukang kebun tersebut dan komplotannya karena pada saat pencurian pertama, informan ini tidak mendapat bagian yang layak. Yang disasar dari para pencuri ini yang diotaki oleh tukang kebun adalah arloji mewah yang dimiliki oleh maestro pelukis tersebut. Akhirnya dari keterangan informan tersebutlah diketahui siapa saja pelaku yang merampok dan menewaskan maestro pelukis Indonesia Basuki Abdullah. Selanjutnya, kisah kelima adalah cerita kriminal yang berjudul Suntikan Maut dari Sang Suami. Ini adalah kasus pertama ditemukan seorang perempuan yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kemudian meninggal dunia. Kasus ini menjadi nilainya sangat besar karena ada pengungkapan hal baru yang kemudian menjadi tonggak sejarah bagi dunia kriminal maupun dunia kedokteran. Korban tiba-tiba merasa letih, muntah-muntah, kemudian keluar banyak keringat, kepanasan, sehingga dia ke kamar mandi untuk menyiram badannya atau mandi. Padahal pada saat itu di bulan Mei, Eropa sedang dingin-dinginnya, jadi tentu mengherankan kalau ada orang yang mandi di atas jam 10 malam. Setelah pemeriksaan yang cukup lama dan mendetail, ada beberapa yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kasus tersebut disimpulkan sebagai kasus pembunuhan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maupun suaminya. Suaminya diketahui sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit yang bertugas memberikan suntikan insulin.
Memang pada saat itu insulin baru saja ditemukan, jadi penggunaannya belum meluas, apalagi digunakan yang kemudian ditemukan bahwa insulin tersebut digunakan untuk membunuh seseorang. Insulin pada dasarnya dibutuhkan untuk orang yang menderita diabetes karena kadar gulanya yang rendah, sehingga dengan pemberian insulin maka kadar darah akan normal. Sebaliknya kalau insulin diberikan kepada orang yang normal, artinya tidak menderita diabetes, justru dia akan menderita yang namanya hipoglikemia, yaitu kadar gula dalam darah sangat rendah. Itulah yang menyebabkan korban akan mengalami gejala letih, kemudian kepanasan, kejang-kejang, lemas, pingsan, dan pupil membesar seperti yang dialami oleh korban dalam cerita kriminal tersebut. Awalnya si suami membantah bahwa dia menyuntikkan insulin kepada istrinya, tapi bukti di salah satu jaringan yang diambil oleh dokter forensik menunjukkan bahwa ada bekas suntikan. Yang menyulitkan untuk membuktikan bahwa kadar gula korban mengalami penurunan sehingga ada gejala-gejala bahwa dia mengalami hipoglikemia. Karena di jantung sendiri darahnya atau kadar gula dalam darahnya normal. Belakangan diketahui bahwa memang kalau yang dicek kadar darah di sekitar jantung itu tentu akan normal karena pada saat nyawa seseorang terancam, dia akan mengeluarkan seluruh timbunan gula yang ada dalam tubuhnya. Sehingga harus diperiksa pada bagian lain. Dari jaringan yang diambil dari tubuh korban dan diuji cobakan kepada tikus, ternyata tikus itu mengalami gejala yang sama dengan yang dialami korban. Jadi bisa dipastikan bahwa korban memang menerima suntikan insulin, padahal korban sendiri tidak sedang menderita diabetes. Alasan suaminya adalah memberikan suntikan bukan insulin, yaitu obat lain yang digunakan sebagai penggugur kandungan istrinya karena istrinya tidak menghendaki janin yang ada di perutnya. Selanjutnya, kisah yang keenam yang berjudul Menikahi Para Janda Demi Berburu Uang Asuransi. Kisah ini berawal dari laporan adanya seorang perempuan yang tenggelam ketika berperahu bersama dengan suaminya. Awalnya suaminya mengaku bahwa kejadian itu terjadi pertama karena istrinya waktu berenang kram, kemudian dia terlambat menyelamatkan karena tidak pandai berenang. Alasan kedua, perahunya terbalik karena ada boot yang lewat di dekatnya sehingga mengakibatkan ada gelombang yang menerpa perahunya sehingga terbalik. Dari penyelidikan polisi ternyata ditemukan banyak kejanggalan. Yang pertama, korban sendiri sebenarnya pandai berenang. Kemudian, tidak mungkin kalau si suami tidak bisa menyelamatkan istrinya, karena si suami ini pernah mengikuti pelatihan di Angkatan Laut walaupun tidak sampai selesai. Paling tidak, dengan berada di Angkatan Laut, dia tentu pasti bisa berenang. Yang kedua, dia juga pernah mengikuti kursus menyelam. Dalam kursus menyelam, syarat yang harus ada sebelum mengikuti kursus yaitu bisa berenang sejauh 183 meter di kedalaman 40 kaki dan sanggup bertahan dalam air selama 5 menit. Dalam kursus selam juga diajari pertolongan pertama kepada orang yang tenggelam dan isyarat tangan tanda bahaya kalau ada orang yang tenggelam. Kisah yang ketujuh adalah kisah yang berjudul Terbunuh Karena Cinta Masa Lalu Istri. Kejadian ini berlangsung di Sydney, Australia, ketika seorang istri menemukan suaminya yang tidur di sampingnya tiba-tiba terjatuh dari tempat tidur dan bersimbah darah. Ternyata dia baru saja dibunuh atau ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Awalnya yang dicurigai sebagai pembunuh adalah karyawan dari korban, karena korban memiliki bengkel dan belum lama memecat salah seorang karyawannya. Kemudian berdasarkan surat dari istri salah seorang karyawan, ternyata istri korban ini menjalin kasih dengan salah seorang karyawan bengkel korban. Jalinan kasih itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung lama sejak si istri berusia 16 tahun. Bahkan dari hubungannya itu telah lahir seorang anak yang tidak diinginkan yang kemudian diakui sebagai adiknya. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi dan pernyataannya di depan pengadilan, kalau si istri yang bernama Pauline merasa tidak berdaya lagi. Ia mengaku si karyawan yang bernama Hadley membunuh suaminya. Benarnya ia tidak mau lagi berhubungan kembali dengan si Hadley, tetapi Hadley mengancam akan membuka rahasia perihal Barbara, yaitu anak
hasil hubungan gelap mereka kepada suaminya. Sehingga si istri ini terpaksa menuruti keinginan si karyawan. Dia takut kalau si korban ini tahu ia akan diceraikan, padahal ia tidak mau kehilangan suaminya. Sementara si pelaku sendiri, yaitu si karyawan yang bernama Hadley, menyangkal bahwa yang merencanakan pembunuhan atas si korban adalah istrinya. Katanya istrinya ingin mewarisi bengkel-bengkel dan uang korban. Dan ia berjanji akan memberi si karyawan ini bagian apabila si karyawan ini mau membunuh suaminya. Kasus ke-8 adalah kisah yang berjudul Gara-gara Harta Gonogini. Kasusnya merupakan pembunuhan terhadap 4 orang laki-laki di sebuah rumah. Sebenarnya yang disasar adalah pemilik rumah tersebut, yaitu seorang perempuan berumur 50-an tahun yang baru saja bercerai dari suaminya. Dan pada saat itu sedang menunggu keputusan sidang harta gonogini. Korban sendiri adalah calon suami yang punya rumah, kemudian kawannya yang membantu merenovasi rumah, dan juga pemilik dan karyawan onderdil motor yang berlokasi di sekitar rumah tersebut yang kebetulan berada di rumah itu. Jadi sasaran sebenarnya adalah pemilik rumah, seorang wanita yang baru saja bercerai dari suaminya. Polisi menyelidiki pembunuhan tersebut dengan menyelusuri mobil yang digunakan oleh pelaku. Mobil tersebut berhasil dicatat nomor polisinya karena sudah beberapa kali datang ke situ dan menjadi perhatian warga karena jarang orang asing datang ke situ. Dari penelusuran polisi, mobil tersebut terdaftar atas nama International Auto Sales. Jadi nomor polisinya adalah nomor polisi sementara atas nama dealer sebelum mobil tersebut dijual kepada pembelinya. International Auto Sales sendiri merupakan dealer mobil bekas. Setelah dicek oleh pihak polisi, mobil tersebut diservis oleh salah satu karyawan yang kemudian membelinya. Lebih lanjut, polisi menemukan fakta bahwa International Auto Sales ternyata dipunyai oleh anak dari seorang perempuan yang rumahnya menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut. Ternyata pihak pengadilan memutuskan bahwa perempuan tersebut memenangkan gugatan harta gonogini. Secara otomatis, harta yang dimiliki oleh pemilik International Auto Sales juga akan menjadi milik perempuan tersebut. Makanya anak tersebut berniat membunuh ibunya sendiri. Kasus yang ke-9 adalah kisah yang berjudul Balasan Setimpal kepada Sang Monster. Kisah ini menceritakan tentang pembunuhan seorang laki-laki yang sudah berumur di rumah makan tempat usahanya selama ini. Pertama yang mengetahui adanya pembunuhan atau penembakan adalah pelayan rumah makan. Ia kemudian keluar dari rumah makan tersebut sambil berteriak bahwa telah terjadi penembakan kepada majikannya. Awalnya kepolisian mengalami kesulitan mengusut kasusnya karena mestinya di lokasi kejadian pada saat terjadi penembakan ada 3 orang di situ, yaitu si majikan, si pelayan, dan tentu si pembunuh. Yang tidak disadari bahwa ternyata ada orang lain, yaitu anak tertua dari korban juga berada di situ. Belakangan diketahui kalau pembunuhnya atau penembaknya adalah anaknya yang tertua tersebut. Motifnya adalah dendam karena selama ini ayahnya telah melakukan tindakan asusila kepadanya, termasuk juga kepada adiknya. Makanya dia menembak tidak hanya dahinya kepada bapaknya, tapi juga di selangkangannya sebanyak 7 kali tembakan. Yang ke-10, kasus kriminal dengan kisah yang berjudul Cemburu Itu Membunuhnya. Ceritanya mengenai seseorang yang menyamar sebagai mantan pacar istrinya dengan berpakaian atau berpura-pura berpakaian seperti mantan pacarnya itu. Dia menjemput istrinya untuk dibawa ke satu tempat. Pelaku sendiri atau sang suami bekerja di suatu perusahaan di mana dia berdinas pada malam hari. Awalnya kasus ini diarahkan kepada mantan pacar dari si istri, tapi berdasarkan
penyidikan polisi yang memeriksa antara lain supir taksi, di mana si suami ini naik taksi di depan hotel di bandara, kemudian jemput seseorang di rumahnya dan akan kembali bandara. Ternyata sekembalinya dari rumahnya, dia minta supir taksi untuk membelokkan taksinya ke gedung atau kantor tempat dia bekerja. Setelah itu tidak kelihatan lagi kemana mereka berdua itu pergi. Kemudian dari petugas lain yang juga jaga malam di perusahaan tersebut menyatakan bahwa si suami atau pelaku ini memang berdinas malam tapi memungkinkan untuk keluar masuk kantor karena dia dibutuhkan pada saat awal dan akhir dinas. Pada saat kejadian dia sempat keluar kantor dan kembali dalam jangka waktu sekitar 45 menit. Penyelidikan polisi lebih lanjut menunjukkan bahwa dia melakukan pembunuhan itu karena dia tahu istrinya masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Kisah yang ke-11 adalah kisah yang berjudul Gara-gara Mutiara. Ceritanya karena di sebuah bank ada penitipan mutiara oleh seorang tua yang telah meninggal dunia. Mutiara itu dititipkan ke bank karena ahli warisnya masih di bawah umur. Untuk menjaga agar mutiara itu tetap bercahaya, pemiliknya minta agar 6 bulan sekali dipakai oleh seorang wanita. Makanya secara bergilir para karyawati bergantian memakai mutiara tersebut. Pada giliran pemakai terakhir ternyata menemukan bahwa mutiara telah diganti dengan mutiara palsu. Berarti pemakai sebelumnya telah menukarnya dari mutiara asli menjadi mutiara palsu. Karena ketahuan dia telah melakukan pemalsuan, akhirnya dia membunuh rekan kerjanya yang mengetahui pemalsuan mutiara tersebut. Selanjutnya kisah nomor 12 yang berjudul Calon Mertua Numpang Pembunuhan Berantai. Kasus ini terjadi di Singapura, di mana pada saat itu ada pembunuhan berantai dengan sasaran wanita karir yang sukses dibunuh oleh seorang pembunuh dengan cara dicekik lehernya kemudian tangannya dipotong. Pembunuhan yang jadi sorotan adalah pembunuhan seorang guru yang bernama Miss Mui. Korban ini tidak bisa dibilang sebagai wanita karir yang sukses, makanya menjadi aneh ketika terbunuhnya Miss Mui ini dikaitkan dengan pembunuh berantai. Setelah penyelidikan berlanjut, ternyata pembunuhan yang terakhir ini terhadap Miss Mui yang seorang guru, polanya berbeda dengan pembunuhan yang sebelumnya. Kalau pembunuhan sebelumnya, korban dicekik dengan tangan kosong. Tangan korban dipotong secara asal sehingga hasilnya tidak rapi. Dalam kasus Miss Mui, leher dijerat pakai tali, kemudian tangannya dipotong secara rapi seolah-olah yang melakukan mengerti anatomi manusia. Setelah pelaku pembunuhan berantai tertangkap, ternyata hanya ditemukan 6 pasang tangan, artinya korban yang terbunuh adalah 6 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korban ketujuh ini bukan korban dari pembunuh berantai. Ternyata dari penyidikan polisi, pembunuhan itu mengarah kepada seorang ibu yang anaknya dekat dengan Miss Mui, tapi dia tidak menyetujui anaknya itu menikah dengan Miss Mui. Ibu itulah yang melakukan pembunuhan terhadap Miss Mui. Selanjutnya, kasus yang ke-13 atau terakhir yang berjudul Beginilah Jadinya Kalau Terlalu Percaya Pada Dukun. Kasusnya sendiri menyangkut seorang pebisnis sukses perempuan yang sudah mempunyai tunangan. Karena si wanita ini suka ke dukun, makanya oleh tunangannya dia juga diarahkan pergi ke dukun, sementara dukunnya sendiri sudah diperalat oleh sang tunangan. Modal yang dipunyai oleh korban berulang kali diserahkan kepada pelaku atau tunangannya. Disarankan oleh dukun juga untuk membuka asuransi di mana ahli warisnya adalah tunangannya dengan alasan korban ini mempunyai hutang kepada tunangannya. Sementara hutang sendiri itu berbentuk uang tunai yang ternyata uang palsu yang dipunyai oleh tunangannya yang diperoleh oleh tunangannya itu pada saat berdinas di pemberantasan uang palsu. Uang dari tunangannya itu sendiri atau korban dihabiskan oleh pelaku di tempat judi.
Akhirnya dengan menyuruh pembunuh bayaran korban ini atau yang si perempuan ini dibunuh agar si pelaku bisa mencairkan uang asuransinya. Demikian tadi pembahasan 13 kasus kriminal. Semoga memberikan pencerahan kepada semua pihak yang sedang menyelidiki kasus kriminal. Dan kita harapkan semoga kasus yang terjadi di Subang segera terungkap sehingga memberi keterangan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.